Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Nur Rahim Rasudin SHMH. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi peradilan agama. Kompetensi peradilan agama berikutnya untuk kompetensi absolut itu adalah penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ya, kepada si suami ya, untuk tuntutan nafkah istri dan kuasa berkaitan dengan anak-anaknya atau nafkah terhadap anak ya. Maka di sini ada permohonan yang diajukan oleh pihak istri ya, yang mana itu menjadi kewajiban dari si suami ya, sampai usia ini dianggap dewasa menurut hukum Islam. Kemudian itu berkaitan dengan putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Ini tentunya dilihat dari peristiwa hukumnya seperti apa. Misalnya anak itu lahir atau di luar nikah ya, kemudian hamil duluan baru menikah, kemudian setelah menikah anak itu lahir, maka sebenarnya menurut hukum Islam bahwa anak itu tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Tetapi perlu dilihat juga, karena dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar nikah itu tidak ada hubungan nisabnya dengan ayah kandungnya ya. Nah, mengapa demikian? Karena perbuatan itu dilakukan sebelum adanya perkawinan, walaupun laki-laki tersebut bertanggung jawab dan menikah dengan si istrinya ya. Kemudian kita lihat itu putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Dalam praktiknya ini jarang terjadi kalau saya melihat ya. Tetapi ada celah hukum ya bagi anak perempuan ya yang bisa mengajukan gugatan berkaitan dengan pencabutan kekuasaan orang tua. Misalnya kita ambil contoh, ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada seorang laki-laki ya, bisa dianggapkan ini adalah cinta mati ya, tidak ada lagi laki-laki yang lain di matanya. Kemudian dia mengusulkan kepada orang tuanya untuk diizinkan mereka menikah. Tetapi dari pihak keluarga itu tidak sepakat dengan usulan dari si anak ya. Kemudian mengapa demikian ya? Karena ada alasan-alasan tertentu dari orang tua. Misalnya dia harus menyelesaikan perkuliahannya terlebih dahulu, kemudian bekerja baru menikah ya. Tetapi si anak itu sudah tidak tahan lagi ya, tidak harus mengikuti apa yang menjadi kemauan dari orang tua. Dalam hal ini maka si anak itu bisa mengajukan gugatan ya kepada pengadilan agama untuk mencabut kekuasaan orang tua ya sebagai wali terhadap anaknya. Ini kira-kira demikian ya gambarannya. Kemudian ada pencabutan kekuasaan wali ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan perkara ini ada ya dalam prakteknya ya. Kalau seandainya itu ada dalam prakteknya, maka ya pencabutan kekuasaan wali ini bisa diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan bahwa yang bersangkutan itu tidak pantas menjadi wali dengan alasan-alasan hukum tertentu. Misalnya bahwa si wali itu melakukan tindak kekerasan ya
kepada kuasa asuhnya, kemudian dia melakukan penggelapan terhadap harta-harta dari si wali, ya, dan sebagainya. Kemudian kita lihat adanya penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Tentunya ketika ini terjadi, tentunya ada usulan dari para pihak yang berkepentingan bahwa si A adalah wali berikutnya. Penunjukan ini tentu berdasarkan dari permohonan para pihak. Kemudian ada lagi penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun, ya, yang ditinggal oleh orang tuanya. Misalnya ada anak yang berusia 11 tahun, kemudian ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Tentu menurut hukum, ya, khususnya hukum Islam, tentu yang berhak menjadi wali adalah garis keturunan si ayah atau garis keturunan si ibu, ya. Misalnya adik ayah ada laki-laki atau saudara kandung laki-laki dari si anak, ya, yang sudah lebih dari 18 tahun, ya, tentu dalam hal ini bisa mengajukan permohonan, ya, berkaitan dengan wali, ya. Kira-kira demikian, ya, gambaran demikian. Berikutnya adalah pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. Ini tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya itu ada terjadi sengketa ini, ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa wali, ya, dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali itu tidak sejalan dengan apa semestinya, sehingga ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh si anak melalui pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk mengajukan ganti kerugian atas harta benda anak tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana kompetensi absolut peradilan agama di bidang waris, ya. Waris tentunya dalam hukum Islam itu ada dua, ya, ketika diajukan di proses peradilan agama. Yang pertama ada sengketa, yang kedua tidak ada sengketa, ya. Kalau seandainya tidak ada sengketa, itu berkaitan dengan permohonan untuk penetapan sebagai ahli waris, ya. Kalau seandainya ada sengketa, maka itu gugatan perkara ahli waris, ya. Berkaitan objek perkaranya apa, tentu disesuaikan dengan kronologis kasusnya. Bidang waris ini hal yang sering dijadikan sebagai objek perkara itu adalah penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua itu penentuan berkaitan dengan harta peninggalan, ya, dari si ayah yang sudah meninggal, dan itu menjadi sengketa. Yang berikutnya itu penentuan bagian masing-masing dari ahli waris, ya, itu diajukan ke pengadilan, ya, untuk diselesaikan, ya, dan diputuskan oleh majelis hakim. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan, ini juga menjadi suatu permasalahan di dalam objek perkara. Terakhir itu berkaitan dengan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, kemudian penentuan bagaimana bagian masing-masing dari ahli waris. Inilah kira-kira
yang menjadi objek perkara di bidang waris.